Akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui oleh al-imam di antaranya. Yang mengakuinya saya sebutkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui juga kredibilitasnya oleh orang-orang Salafi Wahabi. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, contoh juznya juz ketiga. Pada juz ketiga, pada surah Al-Isra, tafsir surah Al-Isra ada di juz ketiga. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang akidah Asy-Syaikh Al-Ustadz Al-Asy'ari, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau Imam Ibnu Katsir menyatakan wa huwa min a'immati ahlis sunnati wal jamaah. Beliau adalah salah satu imam rujukan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang mengakuinya Imam Ibnu Katsir. Orang Salafi Wahabi juga kan sering mengakui Imam Ibnu Katsir, sering mencatut nama dan mencatut dalil dari karangan Imam Ibnu Katsir. Akan tetapi mereka sangat mengkafirkan Al-Imam Asy'ari dan mensesatkan ajaran beliau. Tapi kesini-sininya bilang beliau itu sudah kembali ke ajaran sunnah ala salafi. Waduh, itu Wahabi yang sebagiannya begitu tuh, ya sudah aneh-aneh aja udah. Satu sisi diantara mereka mengkafirkannya, satu sisi menyesatkannya, satu sisi mereka mengklaim sudah kembali ke ajaran sunnah ala salafi. Waduh, ya salafi yang mana? Salafi zaman bahula, iya, bukan salafi sekarang. Salafi itu siapa sih? Orang yang hidup hingga kurun 3 abad pertama, ya. Orang yang hidup 3 abad pertama, karena dalilnya kata Rasulullah SAW, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun masaku para sahabat. Jadi kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun berikutnya para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun berikutnya para tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka setiap kurun ini dikategorikan oleh ulama ahli sirah, ahli sejarah, ya, dengan 1 abad. Setiap kurun itu dikategorikan 1 abad. Maka kurun salaf adalah kurun yang hidup di 3 abad pertama Hijriyah. Setelah 300 Hijriyah baru lahir bukan salaf, namanya kholaf. Kalau sekarang siapa? Talaf, perusak, ngaku-ngaku pengikut salaf tapi merusak akidah ulama salafus soleh. Talaf, merusak. Ya buktikan saja, ayo, ya. Kalau memang mau ngikutin salaf, kita buka kitab-kitab para ulama salaf. Gitu saja gampangannya. Nah, mereka ternyata justru malah tidak mengikuti. Jangankan ulama salaf, kitab Ibnu Taimiyah saja. Saya punya buku kitabnya 20 jilid, masih bahasa Arab. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kemudian kitab-kitab Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya punya kitab-kitab mereka. Kita buka. Betul tidak yang sekarang ngaku pengikut Ibnu Taimiyah, ngaku pengikut daripada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, mereka mengamalkan amaliyah beliau? Ternyata tidak. Banyak yang dihapus-hapus, banyak yang ditinggalkan. Walaupun tulisannya masih ada, kitabnya di kitabnya ada, tapi nggak mau pakai, ditutup-tutupi. Jadi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari awalnya beliau itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang senantiasa logika yang dikedepankan. Mu'tazilah itu orang yang senantiasa letterlek dalam memahami satu dalil. Makanya Salafi Wahabi juga dikatakan sebagai neo Mu'tazilah, seperti itu. Jadi logika saja yang dipakai, kemudian juga dalil yang dipakai itu dipahami secara tekstual. Awalnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari seperti itu. Akan tetapi ketika beliau terus belajar, beliau memahami bahwa itu keliru, sampai beliau di hadapan jamaah, di hadapan umat, berkhutbah sambil melepaskan jubahnya, dan beliau lemparkan, aku berlepas diri dari amaliyah dan akidah Mu'tazilah seperti aku melepaskan jubah ini dilepaskan. Blak, seperti itu. Ya, beliau sampai begitukan. Aku kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau akhirnya membuat satu rumusan pembelajaran tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, supaya mudah dikenyam oleh orang-orang awam. Yang beliau cetuskan adalah sifat 2
Bukan sifat Allah cuma 20, bukan. Tapi ini konsepsi pembelajaran untuk orang-orang awam agar mudah memahami sifat-sifat Allah. Begitu untuk orang umum. Karena ada Asmaul Husna, kok ini cuma 20? Ya 20 ini ringkasan dari Asmaul Husna, begitu. Dipelajari, karena dari Asmaul Husna tetap saja ada sifat-sifat yang sama maknanya. Begitu kan? Ada sifat-sifat yang sama maknanya. Maka tujuan dari pembuatan konsepsi sifat 20 ini untuk dipelajari dengan mudah. Bagaimana sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang mustahilnya apa, muhalnya, yang jaiz bagi Allah apa. Itu yang kemudian dipakai menjadi rumusan-rumusan bagi para ulama-ulama ahlus sunnah pada masanya dan berikutnya. Jadi beliau adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada satu lagi, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sama saja ya. Cuma kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi lebih kental ke dalam konsep akliyahnya. Jadi digabungkan sebetulnya antara nakli dengan akli, dalil akli nakli ini digabungkan. Bagaimana proses pemahaman suatu dalil dengan akli. Nah kalau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini lebih apa namanya tuh, kalau bahasa kita mah bukan ilmiah lagi, teoritis. Ya ilmiah nggak begitu. Lebih ke kalau bahasa kajian mah saintifik. Ya. Lebih ke seperti itu. Jadi lebih ke mengkaji bagaimana caranya bisa dipahami oleh akal. Tapi dalil bagaimana bisa dipahami oleh akal, bukan ngakali dalil, bukan. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan. Nah kalau Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lebih ke pemahaman maknawi dari sebuah dalil. Begitu, pemahaman maknawi dari sebuah dalil. Sedangkan jadi pemaknaan maknawi itu kalau bahasa kita esensi ya. Esensi dari sebuah dalil. Jadi diperdalam maknanya. Kemudian kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah pengkajian untuk lebih bisa akal ini memahaminya. Jadi dua-duanya digabung, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua-duanya ulama ahli tauhid, ulama ahli kalam dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini diakui oleh ulama-ulama ahli tafsir, ahli hadis dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah.